Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan kita dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Karya beliau Sunan At-Tirmidzi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bahasan hadis nomor 2535, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala suratin yadkhuluna al-jannata yawm al-qiyamati dawu wujuhihim ala mithli dawi al-qamari lailatal badri." Rombongan yang pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka bersinar sama seperti bersinarnya rembulan di malam purnama. Wazumrah ats-tsaniyah, rombongan yang kedua, ala mithli ahsani kawkabin durriyyin fis sama. Rombongan yang kedua, wajah mereka, sinar wajah mereka itu sama seperti bintang yang paling terang di atas langit. Likulli rajulin minhum zawjatani ala kulli zawjatin sab'una kullatan yura mukhu saqiha min wara'iha. Setiap dari mereka diberikan oleh Allah Taala dua pasangan, dan setiap pasangan dari dua pasangan tersebut Allah berikan untuk mereka 70 hullah, 70 hullah, 70 perhiasan yang Allah letakkan di tubuhnya. Yura mukhu saqiha min wara'iha, di mana tulang sumsum dari bidadari ini bisa terlihat dari balik perhiasan yang ada di tubuhnya. Artinya transparan, bisa terlihat karena begitu sangat bersih dan benihnya tubuh daripada bidadari surga tersebut. Ini hadis terakhir yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk pembahasan
hadis-hadis berikutnya. Hadis nomor 2536. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yu'tal mu'minu fil jannati quwwata kada wa kada min al-jimah. Qila ya Rasulullah aw yutiku dhalik? Qala yu'ta quwwata mi'ah. Hadis ini berbicara tentang pasangan yang diberikan oleh Allah atau istri yang diberikan oleh Allah Taala kepada penduduk surga. Kalau kita lihat dari hadis nomor 2535 tadi, kita lihat bahwa setiap dari lelaki dari penduduk surga, Allah Taala berikan untuknya 2 istri minimal. Ya, 2 istri minimal. Sehingga muncul sebuah pertanyaan dari para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena begitu banyaknya pasangan yang Allah berikan, istri yang Allah berikan untuknya, untuk seorang lelaki di dalam surga, sehingga muncul pertanyaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan banyaknya istri atau pasangan yang Allah berikan kepadanya di surga, apakah dia mampu untuk melayani mereka semua? Ya, sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa Allah berikan, Allah karuniakan kekuatan untuk berhubungan bagi seorang lelaki di dalam surga sama seperti kekuatan yang diberikan untuk beberapa orang di dunia. Ya, sehingga mereka bertanya, ya, begitu banyaknya pasangan yang Allah berikan atau istri yang Allah berikan dari Allah berikan kepadanya, apakah ia mampu ya Rasulullah? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta quwwatan mi'ah. Allah Taala memberikan kekuatan sama seperti 100 orang waktu di dunia. Ini sebuah gambaran yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bahasan hadis seperti ini Anda kira tidak perlu penjelasannya, ya, jelas, terang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa apapun yang berkaitan dengan agama, apapun yang berkaitan dengan agama, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya, sekalipun dalam perkara yang dianggap mungkin tabu oleh mayoritas manusia. Artinya tidak lumrah untuk dibahas, tapi tatkala itu dibutuhkan tetap dibahas. Sampai ada seorang wanita datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ia ingin bertanya tentang sesuatu yang tabu, sesuatu yang kalau ditanyakan itu sebenarnya malu untuk menanyakannya, dan menjawab juga kadang-kadang malu untuk menjawabnya. Maka wanita ini mengawali pertanyaannya di hadapan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara yang benar. Allah tidak malu dari perkara yang benar. Apapun yang berkaitan dengan kemaslahatan, apapun yang berkaitan dengan kebaikan, ya, selama itu dibutuhkan, maka tentunya butuh penjelasan, dan Allah akan menjelaskannya. Allah tidak malu untuk menjelaskan apapun. Ya, maka wanita ini kemudian mengatakan, fahal 'alal mar'ati bil muslim idza hiya ihtalamat? Ya Rasulullah, apakah seorang wanita diwajibkan untuk mandi janabah kalau ia mimpi basah? Kalau ia mimpi basah. Sehingga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, kala itu merah wajahnya mendengar pertanyaan wanita Ansar ini. Merah wajahnya, ya. Beliau mengatakan kepada wanita ini, fadhhatin nisa, engkau telah membuat malu
para wanita di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi SAW menjawab, karena ini pertanyaan tutup. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Na'am, idza hiya ibtalakat." Ya, tetap diwajibkan mandi janabah tatkala ia mimpi basah. Karena mayoritas orang tahu bahwa mimpi basah biasanya hanya dialami oleh kaum lelaki. Tapi wanita juga ada, walaupun persentasenya itu sedikit. Maka syariat menjelaskannya ya tetap ia wajib mandi janabah. Sampai ada pertanyaan saat itu juga, ya Rasulullah, apakah wanita itu mimpi basah? Jadi permasalahan tabu sebenarnya. Ya, apakah wanita itu mimpi basah? Maka Nabi SAW katakan ya, dia mimpi basah. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki mani, lalu bagaimana seorang anak itu bisa menyerupai ibunya? Artinya seorang laki-laki memiliki air mani, maka wanita juga sama. Ya, wanita juga sama. Maka hukum yang berlaku dalam Islam apabila keluar cairan ini bagi laki-laki dan bagi wanita sama. Ya, bagi laki-laki dan bagi wanita sama. Artinya sama-sama wajib untuk apa? Mandi janabah. Ini menunjukkan bahwa dalam agama kita apapun dibahas selama ini dibutuhkan untuk kemaslahatan berkaitan dengan hukum, maka ini dibahas. Ya, dan Allah Taala tidak malu dari apa? Kebenaran. Karena dari para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, maka Islam telah datang dengan jawabannya. Islam telah datang dengan penjelasannya. Karena Allah Taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Agama ini telah Allah sempurnakan. Ya, agama ini telah Allah sempurnakan. Maka Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu amal yang menjauhkan kalian dari neraka, mendekatkan kalian ke dalam surga, kecuali sudah aku jelaskan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu amal yang mendekatkan kalian ke surga, kecuali sudah aku perintahkan kalian melakukannya. Dan tidak ada satu amal yang mendekatkan kalian ke neraka, kecuali sudah aku larang kalian dari. Ya, maka pembahasan berkaitan dengan apa yang kita bacakan dari hadis ini, Allah berikan kekuatan berhubungan antara seorang pasangan dengan pasangan di surga sama seperti kekuatan yang diberikan oleh salah seorang. Ini dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis riwayat Anas bin Malik nomor 2536. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Taala. Berikutnya hadis nomor 2537. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badr la yamsukuna fiha wa la yamkhatuna wa la yataghawatun aniyatuhum fiha ad-dhahabu wa amshatuhum min adh-dhahabi wal fidda wa majabiruhum min al-alwa من العلوة كعلوة ورشحهم المسكة ولكل واحد منهم زوجتان يرى خصوصهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تضارب قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا." Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannah." Rombongan yang pertama masuk ke dalam surga, sama seperti hadis sebelumnya nomor 2535. Nabi bersabda, wajah mereka bersinar sama seperti bersinarnya bulan di malam Al-Badr. Ya, di malam tanggal 13, 14 dan 15. Artinya sinar wajah mereka itu sempurna. Ya, sinar wajah mereka sempurna. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi pada pengulangan hadis nomor 2535,
golongan yang pertama wajahnya pancaran cahayanya sama seperti bulan purnama. Yang kedua, golongan atau rombongan yang kedua sama seperti bintang yang paling terang di atas langit. Begitu seterusnya. Ini perbandingan antara penduduk surga dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kedudukan, tingkatan, ini tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasukun. Mereka tidak meludah. Ya, penduduk surga tidak meludah. Basaqa artinya meludah. Ya. Kemudian wala yabkhatun. Mukha artinya ingus. Jadi tidak ada ludah dan tidak ada ingus, tidak ada flu, tidak ada corona di surga. Tidak ada flu di surga. Jadi tidak meludah, tidak ingus. Wala yatawawwahun, dan tidak pula buang air. Ini gambaran sebuah nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Tidak meludah, tidak ingusan, tidak buang air besar ataupun air kecil. Ini gambaran dari gambaran nikmat surga Allah Taala. Artinya makanan yang mereka makan ini tidak ada keluar, sehingga disebutkan dari singkat ada masa kecilnya Imam Abu Hanifah atau yang lainnya, kalau beliau masih umur SD, mungkin bahasa kita sekarang belajar di Kutab, ada seseorang yang mengingkari akan adanya surga ini, menolak beberapa penjelasan tentang surga. Di antara yang disebutkan olehnya adalah bagaimana mungkin penduduk surga itu tak kalah makan dengan jumlah atau kadar yang sangat banyak tapi tidak buang hajat. Ini bagaimana mungkin? Ya, ini pasti buang hajat. Bahkan kalau tidak buang hajat, maka yang ada adalah sakit. Maka beliau yang waktu itu masih kecil mengajak gurunya untuk berpikir. Beliau mengatakan bahwa waktu kita saat ini di dunia, makanan yang kita makan saat ini apakah semua jadi kotoran atau sebahagiannya diolah di tubuh sehingga mungkin ada yang jadi darah, daging dan yang lainnya. Dia mengatakan ya, tidak semuanya jadi kotoran. Maka beliau mengatakan kepada gurunya waktu itu masih umur SD, apa susahnya bagi Allah Taala menetapkan bahwa semua makanan yang dimakan oleh penduduk surga ditakdirkan atau ditetapkan dengan kuasa Allah, tidak ada yang terbuang. Ya, kalau mungkin di dunia presentasinya makanan yang dimakan oleh manusia mungkin 50% untuk ditetapkan oleh Allah menjadi kotoran, sisanya mungkin diolah untuk kemaslahatan tubuh seorang manusia. Lalu apa susahnya bagi Allah menetapkan kalau 100% semuanya diolah untuk kemaslahatan manusia waktu di surga Allah Taala. Jadi intinya ini gambaran sifat penduduk surga, tidak meludah, tidak ada. Ya. Kemudian tidak ingusan dan tidak buang hajat. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, aniyatuhum fi hadha. Bejana-bejana mereka di surga itu emas. Bejana berarti piringnya, kemudian gelasnya,
sendoknya dan yang lainnya itu apa? Emas. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti, sangat melarang bejana emas ini dipakai dalam kehidupan dunia. Ya, Nabi sangat mewanti-wanti bejana emas ini dipakai, tidak boleh. Ya, bejana emas dipakai. Kalau antum punya piring emas, punya baskom emas, punya gelas emas karena kaya misalnya, tidak masalah. Tapi jangan coba-coba dipakai untuk minum, jangan coba-coba dipakai untuk makan. Ini tidak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Ya, dilarang. Karena ada seorang khalifah hadir di sebuah majelis seorang ulama besar. Ya, seorang khalifah hadir di majelis seorang ulama besar. Saya itu khalifah dikawal banyak ajudannya, minta minum. Kata Allah, bejana khalifah tadi atau gelas bejana tadi adalah emas, maka dihadirkan. Waktu itu ustadznya, syekhnya, alimnya itu sudah duduk di depan saya dan dia lihat. Maka langsung alim tadi tegur dengan keras dan mengatakan, apakah pantas di majelis yang dibacakan pada hadis Rasulullah ada seseorang yang berani melanggar hadis Rasulullah, minum dari menggunakan bejana dari emas? Maka bergetar wali tadi bergetar. Kemudian disuruhnya untuk diganti. Kira tidak ada, karena memang tidak ada persiapan. Akhirnya dipinjamlah cangkir yang sudah agak retak, ya. Dipinjam dan dia menggunakan tempat itu untuk minum. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Nabi SAW sangat melarang bejana emas ini dipakai. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'kulu fi aniyatil dhahbi wal fiddah, wa la tashrabu fi aniyatil dhahbi wal fiddah, wa la ta'kulu fi si'abihima, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Nabi bersabda, jangan kalian minum menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring emas dan perak, bejana emas dan perak, karena sesungguhnya bejana-bejana ini untuk mereka di dunia dan untuk kita di mana? Di surga. Karena ahlul ruh, orang-orang Romawi dahulu dan orang-orang Persia dahulu, bejana mereka dari emas dan perak. Maka Nabi bilang, jangan untuk mereka di dunia. Artinya mereka melakukan itu tanpa aturan di dunia. Namun kita, maka ini perhiasan, ini kenikmatan diberikan oleh Allah Taala untuk kita di mana? Di surga Allah Taala. Sama seperti pembahasan memakai emas bagi laki-laki dalam kehidupan dunia. Ini hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Sekaya apapun kita, tidak boleh pakai kalung emas bagi laki-laki. Sekaya apapun laki-laki, tidak boleh pakai cincin emas. Iya. Silahkan pakaikan untuk wanita perhiasan-perhiasan emas ini, silahkan, tidak ada masalah. Tapi bagi laki-laki muslim haram hukumnya pakai perhiasan dari emas. Ya, pakai perhiasan dari emas. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Taala. Ayatuhu fi hadza, bejana mereka menurut surga itu emas. Wa amshaduhu min adh-dhahab wal fiddah. Amshad mustud artinya sisir yang digunakan untuk mensisir rambut. Ada dari emas dan ada dari perak. Ya. Sisirnya saja emas, ya. Luar biasa para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Wa majamiruhum min al-uluwa. Majamir artinya penghangat. Majamir artinya apa? Penghangat. Minal uluwah. Uluwah kayu cendana. Kayu apa? Cendana. Kayu cendana itu di mana? Anda pun nggak tahu kayu cendana. Siapa yang tahu kayu cendana? Ada yang pernah lihat kayu cendana? Yang kita tahu apa?
jalan cendana. Ya. Jadi penghangat mereka itu kayu cendana. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab secara khusus. Mereka itu selalu membakar sesuatu untuk membuat wangi ruangan dan sebagainya. Sama seperti masjid kita wangi. Ya, tapi sekarang tentu teknologi diakali, dibuat oleh manusia, sehingga tidak perlu di sini bakar-bakar kayu lagi. Ya, tapi kalau mereka memang, kalau kita lihat di Masjid Awal, Masjid Nabawi itu biasa itu petugas yang memang diamanahkan dari dahulu untuk mengurus Masjid Nabawi itu biasa memberikan wewangian di antara dengan asap dupa yang dibakar kemudian dikelilingkan. Itu memang luar biasa. Kalau memang kayunya berkualitas, ada sebuah apa bahasa ini susah untuk mengungkapkan, ada sebuah kenikmatan tersendiri kalau kita menyium asap itu. Kalau kayunya berkualitas, kalau kayu sawit, wah ini sakit kita ciumnya ya. Tapi kalau kayunya berkualitas dari gaharu misalnya, kayu cendana itu luar biasa, nikmat, harumnya itu luar biasa. Walaupun ada sebagian orang tidak suka, ya, walaupun ada sebagian orang tidak suka, ya, kayunya saja itu belinya itu per gram, Bapak Ibu, per gram belinya sama seperti beli emas, ya. Dan konon ceritanya kayu-kayu gaharu terbaik itu dari negeri kita. Ya, harganya itu mahal-mahal. Kita lihat di toko-toko mereka yang menjual kayu-kayu ini itu per gram, pakai dolar juga ada. Subhanallah, satu gramnya kalau saya hitung-hitung itu ada yang 40 juta. Nggak masuk akal. Tapi subhanallah, ya, memang di saat kita menginap di hotel bintang di sana, kemudian di depannya itu memang luar biasa nikmat asapnya itu, ya, sehingga mereka biasanya seperti melakukan, artinya supaya asapnya itu bisa dicium dengan lebih sempurna. Ya, makanya tatkala mereka menyambut orang-orang mulia, orang-orang terhormat, biasanya di depannya itu ada yang megang untuk sebagai bentuk penyambutan, ya, sebagai bentuk penyambutan, ini sebagai penghormatan, gitu. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majabiruhum minal uluwah." Penghangat mereka, kayu yang digunakan untuk menghangat tubuh mereka itu uluwah, dari kayu cendana. Demikian penerjemahan yang dilakukan. Namun saat ini kita pribadi belum tahu di mana kayu cendana itu. Bahkan gaharu-gaharu itu kita hanya lihat saja di toko-toko, megang pun belum pernah. Iya, megang pun belum pernah. Ya, karena ini kalau ingin cepat kaya, tanam aja nih. Ya, tanam saja. Negeri kita, alhamdulillah, tumbuhnya luar biasa. Ya. Kemudian warashuhum al-miski. Kemudian warashuhum al-miski. Rash artinya keringat, cairan air yang keluar dari tubuh mereka, kasturi. Keringatnya kasturi, wangi kasturi. Gimana? Kan terbayang apabila kita bandingkan dengan istilah keringat kita, gitu. Ya. Jadi minyak kasturi. Walikul wahid minhum zawjatan, dan setiap dari mereka mendapatkan dua pasangan, sama seperti yang sebelumnya. Yura khusuqihi ma min wara'il lahmi min al-husn. Terlihat sumsum, tulang dari balik dagingnya itu bisa dilihat. Karena begitu sangat indahnya, begitu sangat indah. Jadi tulangnya itu nampak, ya, artinya kulitnya itu bersih, jernih. Begitu juga dengan dagingnya.
La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian antara satu dengan yang lainnya dari mereka di surga. Qulubuhum qalbu rajulin wahidin. Hati mereka di dalam surga seperti hati satu orang. Jadi menggambarkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, dari perselisihan, pertengkaran, ini Allah tidak akan letakkan sifat-sifat ini untuk penduduk surga. Ya, Nabi bersabda, la ikhtilaf, tidak ada perselisihan, wala tabaghud, dan tidak ada saling benci membenci antara satu dengan yang lainnya di surga. Bahkan hati mereka seperti hati satu orang. Kalau di dunia kita lihat yang namanya perselisihan, yang namanya pertengkaran, yang namanya kebencian antara satu dengan yang lainnya, ini merupakan menu harian di dunia. Siapa di antara kita yang tidak pernah berselisih? Siapa di antara kita yang tidak pernah terjadi benci-membenci antara satu dengan yang lainnya? Walaupun itu telah diingatkan oleh Islam. Nabi bersabda, al-mu'min akhul mu'min, seorang al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Ya, kemudian Nabi ingatkan, ya, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaghadu. Jangan kalian saling iri antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya. Dipesan oleh Nabi demikian. Muslim itu adalah saudara muslim. Tapi dunia yang namanya perselisihan, namanya kebencian, yang namanya pertengkaran itu merupakan perkara yang pasti akan mengiringi kehidupan manusia di dunia. Karenanya ini akan diangkat oleh Allah. Kenapa? Nikmat yang hidup tidak akan mungkin tentram hidup tatkala kita sebagai seorang manusia, seorang muslim, benci atau terjadi pertengkaran dengan saudara kita yang hari-hari kita ketemu. Tidak nikmat hidup. Kita punya tetangga, bertengkar dengan tetangga, apa nikmat hidup? Tersiksa kita tatkala melihat tetangga itu. Makanya Allah Taala akan hilangkan ini. Sekalipun mereka ini waktu di dunia terjadi apa? Pertengkaran. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tatkala datang kepada beliau anak Talha bin Ubaidillah, dikatakan Talha bin Ubaidillah, di mana dalam sejarah para sahabat terjadi perselisihan sampai peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu taala. Setelah Utsman radhiyallahu taala dibunuh oleh orang-orang Khawarij, terjadi masalah di saat itu. Sehingga akhirnya mayoritas kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ada yang tidak mau baiat, ada yang tidak mau baiat. Sehingga terjadi perselisihan di antara barisan kaum muslimin. Terjadi perselisihan di dalam barisan kaum muslimin. Ada yang mendukung pembaiatan Ali bin Abi Thalib, ada yang tidak. Ya, di antara yang tidak mendukung adalah Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, di mana beliau saat itu berpendapat bahwa pembaiatan itu diambil dengan paksaan, ya. Kemudian baiat itu dilakukan, sedangkan dari Utsman bin Affan belum juga terbalaskan, sehingga kali itu beliau beristihad, beliau tidak mau berbaiat sampai pembunuh Utsman semuanya dikisos. Aisyah radhiyallahu taala dengan Zubair bin Awwam dan Talha bin Ubaidillah dengan beberapa orang sahabat kali itu sedang melaksanakan ibadah haji ke Mekah Mukarramah. Waktu di Mekah mereka sepakat untuk mendamaikan dua kelompok ini dengan berangkat ke Basrah, membawa orang-orang, tujuannya adalah untuk mendamaikan. Namun qadarullah terjadi perselisihan sampai akhirnya terjadi perselisihan antara rombongan ini
Aisyah, Zubair bin Awwam dengan Talha bin Ubaidillah, terjadi perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib sehingga terjadilah perang yang tercatat dalam sejarah dengan istilah dengan nama perang Jamal, perang unta. Karena Aisyah yang saat itu mengomandoi perang ini, dari pimpinan perang ini mengendarai seekor unta. Semua perang yang sebenarnya tidak diinginkan oleh mereka, tapi pihak ketiga terus memanasi. Inilah bahayanya orang ketiga sampai mereka kala itu disebutkan dalam sejarah memanas-manasi Aisyah radhiyallahu taala anha dengan cerita lama tatkala beliau dituduh oleh orang-orang munafik selingkuh radhiyallahu anha. Waktu itu Nabi SAW meminta pendapat kepada beberapa orang sahabat. Orang munafik menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan yang tidak baik, artinya selingkuh. Dituduh oleh orang-orang munafikin. 1 bulan ayat tidak turun, bukti juga tidak jelas. Nabi SAW bingung. Beliau harus melakukan apa? Beliau harus bersikap apa? Sehingga beliau meminta pendapat kali itu dengan beberapa tokoh sahabat. Di antara yang dimintai pendapat saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali kala itu berkata, ya Rasulullah, karena beliau melihat Nabi itu sudah sangat tertekan. Orang-orang munafik terus menyerang, menuduh dan menuduh keluarganya. Bagaimana mungkin Nabi SAW tidak sedih? Istri yang paling beliau cintai dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Maka Nabi SAW tertekan selama 1 bulan. Beliau tidak mendapatkan wahyu dan tidak ada bukti dan sebagainya. Sehingga beliau bingung apa salah sikap yang harus dilakukan. Beliau minta pendapat Ali bin Abi Thalib. Itu Ali bin Abi Thalib wajar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wanita selainnya banyak. Wanita selain Aisyah banyak. Yang menurut Ali bin Abi Thalib, ceraikan saja, nikahi wanita yang lain supaya beban itu apa? Hilang. Ini kan masukan wajar. Ini masukan wajar. Artinya jika seandainya tidak ada masalah antara orang yang sedang dibahas dengan orang yang memberi usulan, mungkin tidak ada masalah ini. Tapi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan dalam masalah. Maka ini diingatkan orang. Jawaban Ali ini mereka menunjukkan Ali itu benci kepada aku dan sebagainya. Sehingga subhanallah, pihak ketiga ini yang memanas-manasi, pihak ketiga ini yang membakar emosi dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Qadarullah, perang yang tidak diinginkan itu akhirnya terjadi. Namanya perangnya Jamal. Sampai sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah terbunuh di perang ini. Zubair bin Awwam, sahabat yang mulia, yang kedua dijamin masuk surga, juga terbunuh di perang ini. Ya, juga terbunuh di perang ini. Maka anak Talha bin Ubaidillah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib setelah perang ini usai. Beberapa waktu kemudian masuk anak Talha bin Ubaidillah menemui Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka Ali menyinggung masalah ini, bahwa memang terjadi perselisihan antara kami, antara aku dengan ayahmu. Akan tetapi kami termasuk di antara orang yang nanti di akhirat akan dipertemukan oleh Allah, dan Allah akan angkat ganjaran hati perselisihan yang terjadi antara kami di dunia nanti di surga. Karena semua mereka dijamin masuk surga. Sedangkan di surga, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbu rajulin wahidin minhum. Tidak ada lagi perselisihan antara mereka, tidak ada lagi kebencian antara mereka. Hati mereka sama seperti hati satu orang. Artinya benar-benar bersaudara. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabda, yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Mereka bertasbih, mensucikan Allah, berzikir kepada Allah bukratan wa 'ashiyya, siang dan pagi, atau pagi dan malam, pagi dan sore, mereka selalu berzikir kepada Allah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, selalu memuji Allah setiap detik. Sehingga dalam sebagian riwayat disebutkan zikir mereka itu seperti mereka bernafas.
Ya, kalau kita sekarang berzikir kepada Allah, apakah setiap detik selama 24 tahun, selama 70 tahun bisa? Tidak bisa. Karena nafas dengan zikir itu berbeda waktu di dunia saat ini. Namun penduduk surga Allah berikan kemudahan kepada mereka. Zikir mereka itu sama seperti bernafas. Berarti setiap detik terus mereka berzikir kepada Allah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Taala, terlihat gambaran kesempurnaan hidup di dalam surga Allah Taala. Ya, terlihat gambaran kesempurnaan hidup di dalam surga Allah. Dari sisi jasmani sempurna. Dari sisi jasmani apa? Sempurna. Jasadnya dari sisi wajahnya bersinar sama seperti bulan purnama. Ini menunjukkan kebahagiaan hati mereka. Orang yang tertekan, orang yang selalu sedih, itu akan terlihat dari apa? Raut wajahnya. Dan semakin dalam kesedihan yang ada dalam hatinya, itu semakin terlihat di wajahnya, dan bisa saja dia hancur dan binasa karena kesedihan. Karena dalam Islam kita diperintahkan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, kesedihan yang akan terjadi. Artinya rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi sehingga menimbulkan kesedihan. Dan kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menjauhkan kita dari kesedihan, dari masa lalu yang tidak bisa kita lupakan. Karena orang kalau sudah sedih dan tidak bisa menghilangkan kesedihan ini, dia akan binasa. Ya, karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Taala, penduduk surga terlihat pancaran wajah mereka karena kebahagiaan. Sampai Allah Taala menyebutkan, kalau kalian melihat mereka, kalian akan bisa langsung menyimpulkan mereka hidup di dalam kenikmatan. Kemudian dari sisi jasmani juga sempurna, tidak meludah, tidak ingusan, dan tidak buang hasil, sempurna. Tingginya pernah kita sebut 60 hasta. Sama seperti tingginya Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah. 60 hasta. Tinggi pohon kelapa. Setinggi pohon kelapa. Ya. Sempurna. Ciptaan sempurna. Kemudian dari sisi fasilitas yang diberikan oleh Allah, lihat. Sisirnya saja dari emas. Sisirnya emas. Gimana kayanya itu? Sisirnya emas. Bahkan kemarin kita sebutkan bangunan istana yang untuknya itu dari emas. Jadi cetakan itu batangan emas. Ya, ini kayanya luar biasa. Kita nggak pernah lihat orang kaya di dunia bangun rumah semuanya emas. Paling pun kalaupun ada lapisannya. Atau warnanya gitu. Warnanya warna emas. Padahal bukan emas. Ya, jadi ini menunjukkan kesempurnaan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Ya, bahkan subhanallah tadi kita sebutkan keringatnya saja itu apa minyak kasturi. Fasilitasnya masya Allah, jasmaninya, tubuhnya juga sempurna. Lalu pendampingnya juga luar biasa. Kalau kita di dunia ini tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan dari segala sisinya. Mungkin tubuh oke, ya tubuh oke, tapi kiri, kan gitu. Kalau di dunia ini tubuh oke, masya Allah, wajah, batuk, masya Allah, kiri kan nggak punya apa-apa. Uang oke, harta banyak, tapi penampilan pas-pasan gitu, ya. Atau penampilan oke, harta oke, pendampingnya ya gitulah. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Bahkan kalau seandainya semua sempurna, saya selalu
teringat dengan perkataan guru kita Ustaz Arman rahimahullah. Beliau mengatakan kalau di dunia ini semua diberikan oleh Allah sempurna, kita ini nanti jadinya Fir'aun. Jadi Fir'aun kita semua, gak sempurna saja banyak Fir'aun. Apalagi apa? Sempurna. Kalau ceritanya cerita Isra Fir'aun ini Ramses 3, Ramses 2 atau Ramses 3. Fir'aun ini akhirnya mengaku menjadi Tuhan karena Tuhan Allah telah berikan kepadanya kesempurnaan dari segala sisi dalam kehidupan. Badan gagah, ganteng, cerdas, tak pernah sakit, raja, mampu mengelola negerinya dengan sempurna sehingga di zamannya Mesir maju pesat dari sisi peradaban, ekonomi, pertanian luar biasa. Sehingga gagah, punya semuanya, tak pernah sakit, akhirnya berpikir kayaknya aku Tuhan. Banyak orang kalau Allah berikan kepadanya nikmat, kata guru kita, diberikan nikmat dari segala sisinya. Kalaupun lisannya tidak mengucapkan dia adalah Tuhan, tapi perbuatannya mengatakan seakan-akan dia Tuhan. Satu langkah saja beda dia dengan Firaun. Kalau Firaun itu gentleman orangnya, punya keberanian, berani mengucapkan aku Tuhan. Tapi kalau kita tak berani mengucapkan aku Tuhan, tapi perilakunya seperti apa? Seperti Tuhan. Gak mau diatur oleh Tuhan alam semesta. Suruh sholat dan sholat, ya kan? Kalau hamba Buddha itu mau diatur. Buddha itu mau diatur, bukan ketika Buddha Allah, kita harusnya mau diatur. Apa yang Allah katakan, jangan kamu lakukan, jangan dilakukan. Apa yang Allah katakan lakukan, karena kita hamba Allah lakukan. Kecuali kalau kita Tuhan, terserah kita mau melakukan apa. Karenanya Fir'aun itu, kata guru kita, itu lebih berani, lebih bermental daripada kita. Kita tak berani mengucapkan, tapi perilaku kita sama. Ya, karena di dunia tidak ada yang sempurna. Malik warahmatullahi, dunia tidak ada sempurna. Sempurna dari satu sisi, kurang dari sisi yang lainnya. Karena kalau semuanya dibuka oleh Allah, nggak ada orang mau ibadah. Karenanya kekayaan dunia ini diberikan oleh Allah dengan batasan. Ya, maka Allah mengatakan kalau Allah buka kekayaan dunia untuk manusia, la baghaw fil ardh, maka semua manusia akan melampaui batas. Semua manusia akan melampaui batas. Karena pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah, Allah menentukan ada ujian, ada cobaan, ada yang diberikan sedikit ini untuk menarik kita kembali kepada jalan Allah. Dan kalau dibuka, subhanallah, semua kita tidak akan mau tunduk kepada aturan Allah Taala. Karena di surga lengkap. Dari sisi zikir juga luar biasa. Hubungan antara satu dengan yang lainnya tidak ada masalah. Kemudian ibadahnya juga lancar. Zikirnya itu seperti bernafas. Jadi ini kesempurnaan yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan Nabi SAW tentang penduduk surga dan kehidupan yang ada di dalam surga Allah Taala. Kemudian berikutnya hadis nomor 2538. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ma yukillu dhufrun mimma fil jannah bada la tazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard." Jika seandainya perhiasan kecil yang hanya sebatas menutupi kuku di dalam surga, sebuah keindahan dari keindahan surga sebesar kuku. Ini kuku selalu dipakai di bahasa ya, seujung kuku. Banyak orang mengatakan demikian. Artinya menunjukkan apa itu berarti yang bisa kita simpulkan sedikit.
seujung kuku pun kuku tidak ada. Artinya kebencianku denganmu itu tidak ada sama sekali, walaupun seujung kuku. Ada istilah orang hangat apa? Hangat kuku, ada istilah hangat kuku. Artinya enggak, kuranglah panasnya. Jadi Nabi SAW katakan, jika seandainya ada keindahan surga, walaupun sebesar kuku, badan diperlihatkan oleh Allah di dunia ini, la tazakhrafa lahum ma baina khawafis samawati wal ardh, maka semua sisi langit dan bumi akan menjadi indah karenanya. Jadi kalau kenikmatan surga itu, keindahan surga diperlihatkan, semua langit dan bumi akan terlihat indah, cantik semuanya, menawan semuanya. Jadi kalau yang kecil jadi seperti itu, bagaimana Allah buka? Walau anna rajulan min ahli al-jannati talaq fabada asawiruhu laqamasa daw asy-syamsi kama taqmasu asy-syamsu daw'an nujum. Jika seandainya salah seorang lelaki dari penduduk surga itala memperlihatkan dirinya, fabada asawiruhu, dan terlihat asawir, gelang perhiasan yang dia pakai, gelang perhiasan yang dia pakai, maka lama masa daw asyams, maka akan tertutup sinar matahari sebagaimana sinar matahari menutup sinar bintang. Tergambar tidak? Tunjukkan tangan, nampak gelangnya tertutup matahari seperti gerhana. Ya. Jadi kalau seandainya perhiasannya saja mengalahkan matahari, dan bagaimana kalau ia memperlihatkan seluruh tubuhnya? Ini hadis sahih dari Sa'ad bin Waqqas dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kesempurnaan nikmat di dalam surga Allah Taala. Benar yang disabdakan oleh Nabi, Allah berfirman, "Adatu fiha", aku siapkan di dalam surga, "ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar", nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terbetik di dalam hati. Tidak pernah. Kita hanya mendapat informasi dari Nabi SAW sebagai gambaran. Hakikatnya tidak bisa kita bayangkan. Karena biasanya orang itu akan mampu membayangkan sesuatu yang pernah dia lihat. Dia akan bayangkan. Yang pernah dia lihat. Kalau sesuatu yang belum pernah dilihat, dia tidak akan pernah bisa bayangkan. Ya. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Berikutnya hadis nomor 2539, masih berkaitan dengan surga. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati jurdun murdun kuhlun la yafna shababuhum wala tabla thiyabuhum." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang penduduk surga. Penduduk surga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jurdun murdun. Jurdun artinya seorang pemuda yang di usia muda yang belum tumbuh janggutnya. Janggutnya belum tumbuh. Ya. Kumisnya juga
tumbuh. Artinya sangat muda. Biasanya kalau di umur kita berapa ini umurnya? 22 sudah. 14, 15 lah mungkin ya. Kalau 18 umur aliyah itu SMA itu sudah mulai agak tumbuh. Jadi sangat muda gitu. Ya, ini arti jurdul. Kemudian murdul. Murdul artinya juga sebenarnya muda. Kalau kita lihat di hadis yang lain umur 33 tahun. Umur 33 tahun. Abna salah wa salatin. Semua penduduk surga umurnya sama. Laki-laki maupun perempuan umurnya sama 33 tahun. Mereka sebaya, kata Allah. Kemudian kuhlun. Kuhlun artinya bercelah. Mereka pakai apa? Celah. Layak nasyabahukum. Masa muda mereka tidak berakhir. Jadi tidak ada penambahan apa? Usia. Kalau di dunia, ya nanti pulang lihat aja cermin. Ya tak perlu dijelaskan. Pulang saja lihat cermin nanti. Gimana perubahan dari jasad jasmani kita waktu di dunia ini? Perubahan. Mungkin kita merasa tidak berubah ya. Perasaan kita nggak berubah. Tapi coba lihat cermin dan berpikirlah. Kalau ada mungkin foto 20 tahun yang lalu tengok. Oh iya memang sudah tua saya kan. Ada tanya istri, ada tak perubahan? Oh ada gitu. Ya, banyak perubahannya. Dunia, makanya di dunia tidak bisa mau kita pertahankan kekal apapun namanya nggak ada di dunia. Tidak ada yang kekal. Pasti semuanya akan berakhir. Ada batas yang Allah tentukan. Semua dunia ini ada batasnya. Apakah berkaitan dengan kita, berkaitan dengan orang lain, bahkan benda-benda yang kita pakai itu ada batasnya. Baju yang kita pakai ada batasnya. Karena kalau ada orang beli baju, kemudian dia tidak mau koyak baju ini, robek-sobek baju ini sampai 30 tahun, ini menghayal nih orang. Makanya di dunia kalau seandainya sobek baju itu gak usah marah-marah gitu. Ya dunia nggak ada yang kekal. Ya, istri kita sedang nyetrika, rumahnya panas setrikanya. Baju mahal ya, lengket. Oh ya, haruskan marah-marah. Nggak ada yang kekal. Yang marah juga nggak kekal gitu. Yang marah juga nggak kekal. Ya, bisa saja marah-marah, naik tensi, jatuh, nggak kekal, meninggal. Jadi intinya tidak ada yang kekal. Mau kita usahakan gimana pun tidak ada yang kekal. Diperindah rumah kita dengan cat yang paling mahal, suatu hari cat ini akan bulat. Dunia. Maka Nabi mengatakan di surga dengan gambaran yang disabdakan di awal tadi, Nabi mengatakan layak nasyabahu, masa muda mereka tidak berakhir. Semakin hari semakin ganteng. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada pasar di surga yang dihadiri oleh laki-laki. Masuk pasar, ada pasar laki-laki. Jadi yang belanja di situ semuanya apa? Laki-laki saja, mereka beli kemudian pulang beli sesuatu tiap hari. Dan setiap kali mereka masuk ke pasar itu nanti ada angin dari arah tertentu yang berhembus kemudian akan apa bahasanya? Menampak ya, apa namanya? Menerpa ya. Mungkin menampak sakit menerpa wajah mereka secara lembut sehingga wajah mereka semakin cerah, semakin ganteng, semakin gagah, semakin terlihat muda. Kemudian pulang. Apa kata istrinya di rumah di istana rumah? Semakin ganteng kamu pulang dari apa? Dari pasar. Coba kita pergi ke pasar kemudian pulang. Nanti berdagang kan? Dagang kemudian pulang. Apa kata istri? Mandi lalu katanya. Hah? Jadi subhanallah. Ini surga mereka. Jadi semakin hari bukan tua, semakin sempurna kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian wala tabla thiyabuhum, dan baju mereka juga tidak lusuh. Baju tidak lusuh. Ini surga.
Kalau di dunia, insya Allah tidak tunjukkan ke saya baju yang bisa bertahan. Dari warnanya, dari kecantikan, tidak ada, pasti akan lusuh. Ya, demikian para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Terakhir, hadis nomor 2540. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda menjelaskan sebuah ayat yang Allah firmankan di dalam surat Al-Waqiah ayat 34. Al-Waqiah ayat 34. Allah berfirman, wa furushin marfu'ah. Al-Waqiah, ayat-ayat yang bercerita tentang di antara neraka, tentang surga, di antara ayat yang difirmankan oleh Allah, wa furushin marfu'ah. Di surga ada furush, firash, artinya kasur yang tebal dan empuk diletakkan di atas dipan-dipan yang tinggi. Al-Waqiah ayat 34. Qal, kasurnya tebal, empuk, dipan itu apa bahasa? Tempat tidurnya tinggi-tinggi. Qal, maka Nabi bersabda, ya, irtifa'uha laka ma baina as-sama'i wal ardh masira 500 sana. Tingginya dipan-dipan ini sama seperti jarak langit dan bumi. Gimana naiknya Ustaz? Naiknya gimana Ustaz? Allahu Akbar. Ini sebuah hal yang sekali lagi kita katakan nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Waqala ba'du ahli al-ilm, sebagian ahli mengatakan dalam hadis inna ma'nahu al-furush bi darajat wa baina darajat kama baina as-sama'i wal ardh. Sebagian ahli ilmu menjelaskan makna jaraknya seperti langit dan bumi, ya. Sebagian para ulama menjelaskan maksudnya bukan, sebagian ulama mengatakan yang tinggi daripada dipan-dipan ini tempat tidurnya. Tapi sebagian ulama mengatakan inna ma'nahu al-furush bi darajat, perbedaan antara kasur kemudian tempat tidur satu tingkatan dengan tingkatan yang perbedaan keindahannya, kesempurnaannya, sejarahnya itu seperti langit dan bumi. Artinya tingkatan surga yang paling tinggi, fasilitasnya itu luar biasa, lebih sempurna. Perbedaannya sejarah langit dan bumi. Maksudnya sebuah peribahasa juga yang sering kita ucapkan, kalau simpulan dengan simpulan beda, sama seperti langit dan bumi, ya, gitu. Itu gambaran. Maka para ikhwan, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Taala, ini gambaran-gambaran yang surga yang sangat luar biasa. Ya, gambaran-gambaran yang surga yang sangat luar biasa disampaikan Nabi yang tentunya ini untuk motivasi agar kita berjuang, berusaha, beribadah dengan sebaik mungkin agar kita mendapatkan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Taala. Ini motivasi. Seperti disampaikan Nabi, kaitan dengan neraka, kaitan dengan surga itu diceritakan Nabi secara terperinci. Karena manusia ini kalau tidak ditakuti, tidak diiming-imingi, dia tak mau. Manusia ini watak kita. Ada di antara kita yang tidak punya watak ini, silahkan daftar. Coba ngomong, saya mau melakukan apa saja sekalipun tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa haram. Tidak, manusia ini butuh aturan yang diturunkan, kemudian yang melakukannya melanggar aturan yang akan disiksa dengan siksaan ini. Kalau dia melakukannya akan mendapatkan nikmatnya seperti ini. Kalau tidak seperti itu, manusia tidak bergerak. Manusia tidak bergerak. Itu watak manusia. Karena Allah menciptakan kita dan Allah tahu gimana tabiat kita sebagai manusia. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, sampaikan dalam hadis
sesuatu untuk memotivasi kita mau melakukan perintahnya. Karena kalau yang melanggar neraka perinciannya seperti ini, kalau yang mau taat diberikan surga perinciannya seperti ini, maka manusia pun bergerak. Makanya ayat Al-Quran sepertiganya berbicara tentang akhirat, ya, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, mahsyar dan sebagainya. Ini disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi. Silakan baca surat Al-Waqiah. Silakan baca surat apa? Al-Waqiah yang kita sebutkan tadi. Ini berbicara tentang nikmat-nikmat surga. Begitu juga tentang neraka. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan tentang neraka. Rasulullah SAW sabdakan nanti setelah surga ada neraka, ada cerita neraka. Ya, setelah surga ada cerita neraka. Ini juga menunjukkan bahwa seorang itu hendaknya mengedepankan harapan daripada rasa takut. Artinya sifat optimis mesti lebih dibesarkan daripada sifat apa? Pesimis dalam kehidupan. Makanya para ulama menyusunnya surga dulu, kemudian baru apa? Baru neraka. Nabi SAW tatkala menceritakan tentang neraka, ada pohon namanya zakum. Ini makanan penduduk apa? Makanan penduduk neraka. Inna syajarat zakum ta'amul athim kalmughli yaghli fil butun kaghadil hamim. Buah zakum itu adalah makanan penduduk neraka. Kalau mereka lapar, mereka minta makan, diberikan ini buah zakum. Ta'amul athim, kata Allah, ini adalah makanan bagi orang-orang yang jahat, banyak melakukan dosa. Kalmughli yaghli fil butun, di mana buah ini tatkala dimakan sama seperti menggelegak di perutnya. Menggelegak di perutnya, panas buahnya. Ya, bukan malah menghilangkan dahaga. Ini buah ini akan menghancurkan mulut mereka, menghancurkan tenggorokan mereka, dan juga akan menghancurkan usus dan lambung mereka. Ini buah zakum. Dan dikatakan bahwa ada kafaratan dan zakum. Zakum ini dihasilkan dari pohon yang tumbuhnya di atas api. Jadi pohon zakum itu tumbuhnya di api. Tergambar tidak? Tidak tergambar. Bagaimana mungkin pohon hidup di atas api? Hangus, mati pasti. Dan orang kafir saat itu menerima agama disampaikan Nabi dengan otak dan akal mereka, sehingga mereka menolaknya. Mustahil agama Muhammad ini. Tapi kita menerima dengan hati dan iman kita. Karena yang berfirman Allah bersabda Nabi, maka kita katakan itu pasti benar. Ya, itu pasti benar. Maka yang dikedepankan dalam agama kita adalah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Nabi mengatakan pohon zakum ini apabila satu tetes dari cairan pohon ini dijatuhkan ke bumi, dijatuhkan, diperas, kemudian satu tetesnya dijatuhkan ke bumi, la amarat ala ahli dunya ma'aisha, maka satu tetes ini akan merusak semua kehidupan manusia. Satu tetes jatuhkan, kalau mati semua ingat, hancur semua tanaman, hancur semua bangunan. Satu tetesnya saja. Ini neraka. Karenanya para ilmuwan dan para ahli manusia ini memang tidak bisa luput kecuali dengan ini. Apa manfaat Allah menjelaskan surga secara terperinci? Dan apa manfaat Allah menjelaskan neraka secara terperinci? Supaya manusia itu mau tunduk, nurut. Kalau tidak ada ini, terserah kalian, tidak ada surga dan neraka. Gimana kehidupan kita di dunia ini? Ada surga dan neraka saja begini gambarnya. Apalagi kalau tidak ada surga dan neraka. Kamu coba lihat orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Tatkala mereka tidak beriman dengan kehidupan setelah kematian, tidak mungkin itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka hidup seperti hidupnya binatang di alam rimba, yang kuat menindas yang lemah. Tak ada yang ditakuti. Karena mereka berpikir kehidupan inilah satu-satunya kehidupan. Setelah mati dan habis cerita, nggak ada surga dan neraka. Akhirnya terserah mereka melakukan apapun. Karena Islam menjelaskan ada aturan. Kemudian siapa yang menjalani aturan dengan baik diberikan surga. Siapa yang tidak menjalankan dengan baik
ditunggu atau disiapkan tentunya neraka, sehingga ini yang kemudian membentengi hidup seorang manusia, sehingga kalau ia hidup, ia berpikir apa amal yang harus dia lakukan dan apa amal yang harus dia tinggalkan dalam kehidupan dunia. Demikian para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Taala yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya nomor 2541. Demikian, semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.